Seorang mangaka secara tidak sengaja melihat kasus pembunuhan. Setelah kejadian itu, ada pembunuhan-pembunuhan yang lain. Yang anehnya, kasus pembunuhan itu seolah sama persis dengan apa yang ada di manga. Seolah dipertemukan oleh takdir, si mangaka ini terhubung dengan si pembunuh berantai. Si mangaka ini pun membuat rencana jenius untuk menghentikan pembunuhan-pembunuhan ini. Dan inilah The Character. Seorang asisten mangaka bernama Keigo Yamashiro sedang membuat manganya sendiri. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, dia lembur hanya untuk membuat manganya. Sebenarnya, Keigo ini punya bakat menggambar, tapi dia belum bisa membuat karakter penjahat yang sebenarnya. Itulah alasan kenapa Keigo ini terus saja menggambar. Sore nanti, Keigo akan bertemu dengan seorang editor terkenal. Dia berharap manganya ini bisa diterbitkan. Saat bertemu dengan si editor ini sebenarnya memuji hasil gambarannya Keigo. Tapi karena Keigo mengambil genre horor dan menyeramkan, dia harus membuat gambarannya itu seolah nyata, meskipun belum pernah membunuh atau melihat pembunuhan secara langsung. Jadi intinya, hasil gambarannya Keigo ini sebenarnya sudah bagus, tapi karakternya kurang kuat dan juga nyata. Jadi manga buatan Keigo ini akhirnya ditolak. Penolakan itu membuat hati Keigo ini hancur. Selama ini dia sudah mati-matian berusaha keras membuat manga terbaiknya. Keigo menghubungi pacarnya yang bernama Natsumi dan memberitahukan soal penolakan itu. Keigo akan menyerah mengejar cita-citanya menjadi mangaka terkenal. Dia juga memberitahukan hal itu ke atasannya, bahkan dia juga akan berhenti menjadi asisten mangaka. Di hari terakhirnya bekerja, atasannya meminta Keigo untuk menggambarkan sketsa rumah yang sangat besar yang terlihat pemiliknya ini bahagia. Keigo bisa mencari referensi di perumahan dekat sana. Bermodal sepedanya, Keigo pun mulai mencari rumah tersebut. Di kantor, atasannya ini ngasih tahu ke semua orang yang ada di sana bahwa sebenarnya Keigo ini memiliki bakat menggambar. Cuma genre yang diambilnya ini tentang pembunuhan, sementara Keigo orang yang sangat baik. Makanya dia kesulitan membuat karakter penjahat yang nyata. Kembali ke Keigo, dia menemukan rumah yang menurutnya sesuai. Keigo berhenti dan langsung menggambar rumah tersebut. Keigo menggambar setiap detail dari rumah itu, sampai seseorang mengagetkannya. Pintu terbuka, tapi karena gelap, Keigo tidak melihat orang tersebut. Keigo meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia hanya menggambar sketsa rumah. Tetangga sebelah meneriaki Keigo karena merasa terganggu dengan suara musik yang sangat keras dari rumah tersebut. Kenapa si tetangga ini malah komplain ke Keigo? Karena tadi dia melihat Keigo berbicara dengan pemilik rumah. Jadi si tetangga meminta Keigo untuk memberitahukan hal itu. Karena tidak enak, Keigo mencoba untuk masuk. Bel dipencet, tapi tidak ada satu orang pun yang keluar. Karena pintu tidak dikunci, Keigo memberanikan diri untuk masuk. Keigo menginjak lantai yang basah. Keigo masuk makin dalam, sampai dia dikejutkan dengan satu keluarga yang sudah tewas dibunuh di meja makan. Ternyata sejak tadi Keigo ini menginjak darah yang tergenang. Keigo panik, dia kebingungan. Keigo lalu melihat seorang pria bersimbah darah di luar yang kemungkinan besar bahwa dialah pelakunya. Polisi lalu datang. Mereka semua terkejut melihat bagaimana kejamnya pelaku ini melakukan aksinya. Karena darah berada di hampir seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Seorang detektif bernama Makabe ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Makabe melihat TKP di mana satu keluarga berisi 4 orang ini dibunuh. Diduga pelakunya memakai pisau panjang yang sangat tajam. Makabe diperintahkan untuk menginterogasi saksi di kejadian tersebut, yaitu Keigo. Tapi Makabe meminta Seida untuk membantunya dalam menginterogasi karena Seida sangat berbakat melakukannya. Keigo mulai diinterogasi. Keigo menjelaskan
bahwa dia mendapatkan tugas untuk menggambarkan sketsa rumah. Dan alasan kenapa Keigo ini masuk ke rumah itu, karena tetangganya meminta tolong ke Keigo agar suara musik di rumah itu dikecilkan karena terlalu mengganggu. Seida lalu melihat buku gambar milik Keigo. Dia juga melihat bahwa Keigo ini bisa menggambar sketsa wajah meskipun hanya sekali lihat. Jadi, mungkin Keigo ini bisa menggambar sketsa pelakunya. Tapi Keigo berbohong bahwa dia tidak melihat pelakunya. Seida tidak sepenuhnya percaya. Dia mulai mencurigai Keigo. Tapi rekannya bilang bahwa dia sudah mengeceknya, bahwa benar Keigo ini disuruh untuk menggambar sketsa rumah. Dan di saat kejadian, Keigo ini masih berada di tempat kerjanya. Jadi Keigo hanyalah seorang saksi. Keigo pun dilepaskan. Keigo langsung pulang dan mengganti semua pakaiannya. Entah mengapa, kejadian pembunuhan itu terus saja terbayang di pikirannya. Keigo pun mulai menggambar setiap detail dari pembunuhan tersebut. Kepala polisi membentuk tim satuan khusus untuk menyelidikinya, dan karena kasusnya terlalu sadis, kasus ini tidak akan dipublikasikan terlebih dahulu. Setelah dilakukan penyelidikan, ada satu orang yang dicurigai sebagai pelakunya, yaitu pria 50 tahunan bernama Henmi. Dulu, saat masih berumur 16 tahun, Henmi pernah membunuh satu keluarga berisi 4 orang. Henmi sempat direhabilitasi selama 12 tahun. Polisi pun disebar dan berhasil menangkap Henmi. Henmi pun diinterogasi dan dia mengakui bahwa memang dialah yang sudah membunuh keluarga Funakoshi. Tapi anehnya, Henmi tidak mengingat motif dia membunuh serta senjata yang dia gunakan. Seida mulai meragukan kesaksian Henmi. Tapi karena Henmi sudah mengaku, atasannya pun menutup kasus ini dan menjadikan Henmi sebagai tersangka tunggal. Keigo yang melihat berita itu bingung karena polisi menangkap pelaku yang salah. Keigo mengingat dengan jelas wajah pelakunya dan akan menggunakannya sebagai penjahat sekaligus pemeran utama di cerita manganya. Setahun berlalu, di jalanan pegunungan, terlihat ada satu keluarga yang sedang dalam perjalanan. Mereka melihat mobil mogok di depannya. Ternyata mobil itu milik Murozomi, tersangka utama pembunuhan keluarga Funakoshi setahun yang lalu. Merasa kasihan, keluarga ini pun memberikannya tumpangan. Murozomi melihat keluarga ini sangat pas karena berisi 4 orang. Mereka tentu bingung apa maksud perkataan Murozomi. Murozomi lalu melihat anak laki-laki keluarga itu membaca manga berjudul 34 karya Keigo Yamashiro. Murozomi memberitahukan bahwa karakter utama di manga itu bernama Dagger dan mirip sekali dengan dirinya dari segi penampilan maupun kepribadian. Murozomi mulai bersikap aneh. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke lokasi yang sama. Mereka berusaha keras mengangkat mobil yang jatuh ke jurang. Mobil itu milik keluarga Harai yang sebelumnya ditumpangi oleh Murozomi. Detektif Makabe dan juga Seida datang ke TKP. Petugas di sana tentu bingung karena ini bukan wilayah yurisdiksi mereka. Tapi Seida meminta izin untuk melihat kondisi keluarga ini. Karena sepertinya dia sudah tahu bahwa akan ada keluarga beranggotakan 4 orang yang akan tewas dibunuh di dekat sana. Seida juga mengatakan bahwa dia sedang menyelidiki kasus yang sama, yaitu kasus pembunuhan keluarga Funakoshi setahun yang lalu. Petugas di sana bingung, bukankah kasus itu sudah ditutup karena pelakunya sudah ditemukan? Seida pun melihat kondisi jasad, di mana tangan mereka diikat sama dengan keluarga Funakoshi. Seida lalu meminta izin untuk membuka atap mobilnya. Semua orang bingung, tapi ternyata Seida menemukan senjata pembunuhnya yang disembunyikan di atap mobil itu. Detektif Makabe yang penasaran mencoba bertanya, dari mana Seida ini tahu bahwa senjata itu disembunyikan di atap mobil. Seida lalu menunjukkan manga berjudul 34 yang dia baca. Di mana manga itu bercerita tentang seorang detektif yang bertemu teman lamanya. Mereka berdua mengejar serial killer yang selalu membunuh keluarga yang berisi 4 orang. Seluruh karakter utamanya berusia 34 tahun, makanya manga itu berjudul 34
atau Sanjushi. Ternyata, apa yang digambarkan di dalam manga itu sama persis dengan apa yang dialami keluarga Harai. Seperti lokasi, cara membunuh, serta tempat di mana pelaku menyembunyikan senjatanya. Itulah alasan kenapa Seida ini seolah tahu semuanya. Ditambah lagi, manga itu ditulis oleh Keigo, saksi mata utama di balik kasus pembunuhan keluarga Funakoshi setahun yang lalu. Seida lalu menunjukkan manga pertama yang ditulis oleh Keigo, di mana kasus keluarga Funakoshi ini dia jadikan inspirasi. Makabe mulai curiga, apa jangan-jangan pelakunya adalah Keigo, atau ada orang yang menirukan hal ini dari manga. Tapi Seida punya pendapat lain. Pelaku pembunuhan keluarga Funakoshi dan juga Harai ini pasti orang yang sama, dan Henmi bukanlah pelaku sebenarnya. Seida yakin Keigo pasti tahu akan sesuatu. Sementara itu, kehidupan Keigo sekarang sudah berubah. Berkat manga yang berjudul Sanjushi atau 34, Keigo sekarang menjadi mangaka terkenal. Dia juga kini tinggal di apartemen mewah dan sudah menikah dengan Natsumi. Dari itu, mereka sedang membeli beberapa barang untuk persiapan kelahiran anak mereka. Dari kejauhan, terlihat ada yang terus mengawasi mereka. Mereka berdua lalu pergi ke rumah orang tuanya Keigo. Tiba-tiba, si editor menelpon Keigo. Sementara itu, terlihat si editor bersama dengan detektif Makabe dan juga Seida. Si editor mengantarkan mereka berdua ini untuk bertemu dengan Keigo di apartemen mewahnya. Seida lalu menanyakan, apakah Keigo sudah mendengar tentang kasus pembunuhan keluarga Harai yang berisikan 4 orang yang tewas di mobilnya saat perjalanan ke gunung? Keigo ternyata tidak mendengar berita itu. Seida lalu menunjukkan foto-fotonya dan menyamakan dengan manga yang digambar oleh Keigo. Apalagi, senjata pembunuhnya ini juga ditemukan di atap mobil. Nah, di manga pertama yang ditulis oleh Keigo, saksi matanya melihat pelaku pembunuhannya. Keigo beralasan dia hanya mengarangnya. Seida lalu bertanya, siapa model dari karakter Dagger di manganya Keigo? Keigo lagi-lagi berbohong dan mengatakan bahwa karakter itu original buatannya. Merasa tidak nyaman, Keigo izin untuk melanjutkan pekerjaannya. Makabe dan juga Seida pun pamit untuk pergi. Keigo sempat berpikir untuk menghentikan cerita manga ini, tapi si editor meminta Keigo untuk berpikir ulang. Apalagi, menjadi mangaka terkenal adalah impiannya sejak dulu. Keigo lalu pergi ke sebuah bar. Seida terlihat duduk di sebelahnya. Seida lalu cerita, meskipun pelaku dari kasus pembunuhan ini ditangkap, tapi keluarga korban akan tetap menyimpan luka itu selamanya. Kenapa Seida bersikeras mengungkap kasus ini? Karena dia hanya ingin memberikan sedikit harapan untuk keluarga korban yang mencari kebenaran. Sebelum pergi, Seida memberikan nomor HP-nya. Siapa tahu suatu saat Keigo mengingat sesuatu. Setelah Seida pergi, seseorang datang mendekati Keigo. Pria itu mengatakan bahwa dia penggemar manga Sanjushi. Keigo terkejut karena ternyata orang yang menghampirinya adalah Murozumi, pelaku pembunuhan selama ini. Murozumi bilang bahwa Dagger, karakter di manga Sanjushi itu sangat mirip dengan dirinya. Murozumi berterima kasih karena sudah membuat karya yang terinspirasi darinya. Murozumi lalu mengambil kartu nama Seida dan membisikkan ide bagaimana kelanjutan cerita dari manga tersebut. Keigo terlihat sangat frustasi. Tidak diduga, Keigo benar-benar menggambar apa yang dibisikkan oleh Murozumi tempo hari. Hasil forensik pun keluar dan benar bahwa senjata yang ditemukan di mobil keluarga Harai adalah senjata yang sama yang digunakan untuk membunuh keluarga Funakoshi. Nah, ternyata hal itu juga sama persis dengan manga lanjutan Sanjushi yang terbit hari ini. Di tempat berbeda, Murozumi terlihat mendaki sebuah gunung. Di pinggir aliran sungai, dia melihat ada keluarga beranggotakan 4 orang yang sedang camping. Di waktu yang sama, Henmi pun dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sementara itu, polisi sudah datang ke TKP di tepi sungai, di mana keluarga yang tadi sudah tewas dibantai. Seida terlihat di sana sambil melihat manga Sanjushi. Dan lagi-lagi,
semuanya sama persis. Mulai dari cara membunuhnya, sampai bagaimana jasad keluarga ini ditempatkan. Seida mencoba mencari Keigo karena dia tidak bisa dihubungi. Pergilah Seida ke tempat minum tempo hari, tapi ternyata Keigo sudah lama tidak mampir ke sana. Seida lalu melihat gambaran yang mirip dengan karakter Dagger di manga Sanjushi. Tapi pemilik bar itu bilang bahwa itu adalah gambar yang dibuat oleh Keigo ketika dia baru saja bertemu dengan orang yang sama persis dengan apa yang dia gambar. Sementara Keigo baru saja selesai memeriksakan kandungan istrinya. Saat akan pergi, Murozumi mendekati mereka. Murozumi menceritakan bahwa dia dan juga Keigo ini adalah partner dalam pembuatan manga Sanjushi. Tidak jarang, Murozumi memberikan ide cerita lanjutan untuk manga tersebut. Murozumi juga tahu bahwa Natsumi sedang hamil karena dia dulu sempat melihat mereka membeli beberapa perabotan bayi. Keigo pun buru-buru pergi, dia sangat khawatir dengan keselamatan keluarganya. Keigo pun menceritakan semuanya ke Natsumi bahwa sebenarnya Murozumi itu adalah seorang pembunuh berantai. Setahun yang lalu, Keigo melihat pelaku pembunuhan keluarga Funakoshi dan menjadikannya karakter utama di manganya. Dan orang yang menjadi inspirasi dari karakter Dagger, ya si Murozumi ini. Karena merasa terancam, Keigo pun menceritakan semua hal yang dia sembunyikan ke Seida. Seida pun menanyakan alasan Keigo menyembunyikan semuanya. Keigo merasa dia dan juga Murozumi ini saling terhubung, makanya dia membuat manga Sanjushi. Seida pun mulai mencari informasi tentang Murozumi. Keigo juga memutuskan untuk menghentikan manga Sanjushi karena merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan keluarga korban. Si editor menyayangkan keputusan itu, tapi dia menyarankan agar Keigo hiatus saja untuk sementara waktu. Sementara polisi mengadakan rapat terkait kasus pembunuhan berantai ini. Sampai saat ini, mereka hanya punya petunjuk kecil yaitu nama pelakunya, serta karakter Dagger yang mirip dengan pelaku. Di tempat berbeda, Keigo terdiam melihat manga Sanjushi di depannya. Tiba-tiba, Murozumi datang. Entah bagaimana caranya, dia mengetahui bahwa Keigo memutuskan untuk hiatus. Murozumi meminta Keigo untuk melanjutkan manganya, tapi Keigo menolak karena dia tidak ingin menginspirasi pembunuh. Murozumi sangat marah, baginya dia dan juga Keigo ini tidak ada bedanya. Keigo menikmati membunuh seseorang di manganya, sementara Murozumi di dunia nyata. Jadi, mereka ini sama saja. Jika Keigo ingin mengakhiri ini semua, Keigo harus membuat akhir yang bagus bagi manga Sanjushi. Sementara itu, polisi berhasil menemukan identitas dari Murozumi yang merupakan seorang kurir ekspedisi. Hal itu diperkuat dengan mobil ekspedisinya yang terparkir di hunian keluarga Funakoshi setahun yang lalu. Polisi mencoba mencari informasi ke tempat ekspedisi tersebut, dan benar, Murozumi pernah bekerja di sana. Petugas bergegas pergi ke alamat rumahnya, tapi pria yang ada di rumah itu bilang bahwa dia sudah tidak melihat Murozumi selama 10 tahun. Seida merasa ada yang janggal. Dia meminta pria itu untuk menunjukkan fotonya Murozumi. Dan benar, foto Murozumi dengan pelaku pembunuhan berantai ini berbeda. Jadi kemungkinan pelaku ini memakai identitasnya Murozumi. Tapi agar tidak membingungkan, kita tetap memanggilnya Murozumi. Murozumi terlihat sangat frustasi mengetahui manga Sanjushi akan dihentikan karena seluruh tujuan hidupnya ada di manga tersebut. Kali ini hanya tersisa satu cerita yang belum dia wujudkan. Murozumi lalu menemukan satu keluarga berisikan 4 orang. Murozumi pun membunuh satu keluarga itu dengan sadisnya. Dia juga memfoto keluarga itu sesuai dengan apa yang ada di manga. Makabe dan juga Seida kebingungan mencari pelakunya. Seida berpikir, siapa sebenarnya si pelaku ini? Seida mulai membuka manga Sanjushi, berharap menemukan sesuatu yang mungkin terlewat. Sampai Seida menemukan plat nama jalan di tempat kejadian pembunuhan keluarganya Harai. Seida mulai mencari informasi soal desa Kujo, tapi informasinya sangat sedikit.
Seida pun menemui Keiko dan menanyakan langsung kenapa dia memilih TKP di dekat desa Kujo. Nah, desa Kujo ini adalah desa yang ditinggalkan di tahun 1989. Di sana, dulunya ada 20 keluarga beranggotakan 4 orang. Ada sebuah sekte berbahaya yang berpikir bahwa keluarga berisi 4 orang adalah keluarga bahagia. Kenapa Keiko berpikir untuk menulis cerita seperti itu? Karena dia tahu Murozumi ini punya kecenderungan membunuh keluarga beranggotakan 4 orang. Keiko mengambil referensi TKP dari foto desa Kujo dan menyamarkan nama jalannya. Seida mulai berpikir jika semuanya ini disamarkan, dari mana Murozumi tahu lokasi pastinya? Atau kemungkinan besar Murozumi ini memang berasal dari desa Kujo dan merupakan salah satu anggota sekte. Saat pulang, Seida mendapatkan informasi bahwa terjadi lagi kasus pembunuhan yang sama. Secara tidak sengaja, Seida melihat Murozumi di dekat sana. Tapi saat dia mencoba berbalik, Henmi langsung menusuknya. Seida sempat melawan, tapi lukanya sangat parah hingga membuat Seida harus tewas. Melihat hal itu, Murozumi tertawa sambil memegang kartu namanya Seida. Jadi, ada kemungkinan Murozumi lah yang meminta Henmi untuk membunuh Seida. Bermodal rekaman CCTV, polisi kembali memburu Henmi dan menetapkannya sebagai tersangka. Di acara kematian Seida, Makabe curiga bahwa Henmi tidak bekerja sendiri. Dia pasti punya komplotan dan orang itu mungkin adalah Murozumi. Cuma mereka masih belum bisa menemukan Murozumi. Makabe lalu bilang bahwa Murozumi sangat menyukai manga Sanjushi. Jadi Keiko bisa melakukan sesuatu dengan manganya untuk memancing Murozumi ini keluar. Keiko buru-buru pulang dan melanjutkan cerita manga Sanjushi. Bisa dibilang bahwa ini adalah manga terakhir sekaligus penutup cerita Sanjushi. Berita itu pun sampai di telinga Murozumi. 2 minggu berlalu, Keiko selesai menggambar cerita lanjutan manga Sanjushi. Sebelum diterbitkan, Keiko meminta istrinya untuk membacanya. Natsumi sangat terkejut karena di sini Keiko menjadikan keluarganya sendiri sebagai korban. Makabe mencoba meyakinkan atasannya untuk melindungi keluarganya Keiko. Tapi atasannya menolak karena Makabe hanya bertindak berdasarkan manga yang ditulis. Atasannya merasa hal ini sangat tidak masuk akal, tapi Makabe terus saja meyakinkan atasannya bahwa pelakunya pasti akan mengikuti sesuai isi dari manga Sanjushi ini. Murozumi yang membaca lanjutan manga Sanjushi terlihat sangat antusias. Murozumi jadi tahu ending seperti apa yang diinginkan Keiko. Makabe merasa hal ini sangat berbahaya, tapi Keiko punya alasan tersendiri. Karena jika tidak begini, maka Murozumi tidak akan mau keluar. Untungnya, keluarganya Keiko ini mau bekerja sama karena ada beberapa petugas yang juga ikut melindungi. Makabe dihubungi karena Henmi terlihat di sebuah toko. Beberapa personil dikerahkan untuk mencari Henmi. Tiba-tiba, Murozumi menghubungi Keiko. Dia tahu bahwa keluarganya Keiko ini bukanlah keluarga bahagia berisikan 4 orang karena ternyata ayahnya Keiko ini menikah lagi. Keiko dan adiknya ini bukanlah saudara kandung. Mereka tidak ada hubungan darah. Demi menjaga kesempurnaan cerita, Murozumi akan mencari keluarga berisi 4 orang lain. Keiko tentu bingung, tapi dia langsung menelpon istrinya dan menanyakan apakah istrinya ini hamil anak kembar. Natsumi menjawab iya. Keiko panik. Dia buru-buru pergi. Saat Keiko akan mengakses kartu apartemennya, Murozumi langsung menusuk tangannya. Keiko ditusuk berkali-kali dan hanya terdengar teriakan di sana. Keiko diseret masuk ke apartemennya. Keiko berbisik dan meminta Natsumi untuk pergi jika ada kesempatan. Sambil tertatih, Keiko mendekati Murozumi. Tapi Murozumi kesal karena dia mendengar apa yang dikatakan oleh Keiko tadi. Natsumi pun ditusuk. Murozumi marah karena selama ini hidupnya didedikasikan untuk manga Sanjushi, tapi Keiko malah menghentikannya.
Keigo pun meminta Morozumi untuk melakukan sesuai apa yang ada di cerita. Keigo orang pertama yang harus dibunuh oleh Morozumi. Morozumi pun setuju saat Keigo akan ditusuk. Morozumi tidak menyangka jika Keigo menggunakan rompi anti peluru. Pisau yang terjatuh lalu diambil oleh Keigo. Sekarang gantian Keigo yang menusuk Morozumi berkali-kali. Keigo tidak kalah brutal, bahkan dia tersenyum ketika berhasil menyiksa Morozumi. Makabe lalu datang dan meminta Keigo untuk berhenti, tapi Keigo tidak mau mendengarkannya. Keigo pun ditembak, dia terjatuh di atas Morozumi, sama seperti yang ada di manga Sanjoshi. Petugas medis lalu datang dan berhasil menyelamatkan keduanya. Waktu berlalu, Natsumi terlihat merawat Keigo di rumah sakit ditemani dua anak kembarnya. Sidang pidana Morozumi pun dilakukan. Di sini terungkap bahwa Morozumi tidak memiliki identitas sama sekali. Dia lahir di sebuah sekte aneh yang percaya bahwa 4 anggota keluarga adalah simbol kebahagiaan. Selama ini, dia hidup dengan menggunakan identitas orang lain. Morozumi juga mengakui bahwa dialah dalang di balik pembunuhan detektif Seida oleh Henmi. Ada juga bukti surat-surat yang dikirimkan oleh Henmi ke Morozumi di apartemennya Morozumi. Dulunya, Morozumi ini terinspirasi dari pembunuhan yang dilakukan oleh Henmi. Tapi seiring berjalannya waktu, gantian Henmi yang jadi penggemarnya. Karena itulah, Henmi ini bisa dibilang sebagai asistennya Morozumi dan tetap melanjutkan apa yang dilakukan Morozumi, yaitu mengincar keluarga berisikan 4 orang. Natsumi merasa terus saja diawasi, diduga orang yang mengawasinya adalah Henmi. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film karakter. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.